kembali lagi dengan saya Hironding Bustaberji Halu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengamati atau menganalisis kalender pendidikan suatu sekolah yang nantinya akan disusun menjadi sebuah program tahunan dan program semester. Nah, maka itu, mari kita simak langkah berikutnya. Nah, di sini ada kalender pendidikan dari Sekolah SMA PPK Asih Sentani. Di sini sudah tertera 1 tahun pelajaran yang nantinya ada semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil dari bulan Juli tahun 2021 sampai bulan Desember 2021. Dan juga semester genap dari bulan Januari tahun 2022 sampai bulan Juli tahun 2022. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dan di sini jumlah hari efektif tiap bulannya. Jadi di sini tiap bulannya dari Juli sampai Desember sudah ada penentuan hari efektifnya. Nah, setelah kita mengamati ini, kita akan lanjut ke dalam program tahunan. Oke, dalam penyusunan program tahunan, langkah pertama yang saya ambil yaitu perhitungan alokasi waktu tiap semester. Nah, untuk semester 1 atau ganjil, di sini sudah ada kolomnya, teman-teman bisa perhatikan. Untuk pada kolom hari efektif ini, itu saya isi berdasarkan dengan data yang diperoleh dari kalender pendidikan sebelumnya yang saya tunjukkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari bulan Juli hingga Desember hari efektifnya sekian, dan total keseluruhan hari efektif dalam semester ganjil ini ada 132 hari. 17 hari itu setara dengan 2 minggu ditambah 5 hari. Saya bulatkan menjadi 3 minggu. Jadi minggu efektifnya ada 3 di bulan Juli. Di Agustus ada 24 hari setara dengan 4 minggu. Jadi minggu efektifnya ada 4 minggu. Begitupun dengan September, 26 hari setara dengan 4 minggu ditambah 2 hari. Saya bulatkan menjadi 4 minggu. Oktober juga begitu. 3 minggu ditambah 5 hari. Saya bulatkan menjadi 4 minggu. Bulan November 4 minggu tambah 2 hari dibulatkan menjadi 4 minggu. Desember 2 minggu tambah 4 hari dibulatkan menjadi 3 minggu. Nah, setelah itu total keseluruhan minggu efektif ini dijumlahkan dari bulan Juli hingga bulan Desember ada 22 minggu. Nah, untuk 1 minggunya ini diberikan hanya ada 3 JP. Maka itu di minggu efektif ini kita kalikan dengan jumlah JP dalam 1 minggu. Jadi 22 dikali 3 sama dengan 66 JP. Jadi pada semester 1 ini ada 66 JP yang harus dijalankan. Selanjutnya kita ke semester 2. Teman-teman bisa perhatikan tabel berikut. Untuk hari efektif, minggu efektifnya tuh sama seperti semester 1 tadi. Nah, hari efektif dari bulan Januari hingga bulan Juni itu saya isi tabelnya berdasarkan dengan kalender pendidikan yang tadi saya tunjukkan di awal video tadi. Nah, di sini dari Januari ada 25 hari, Februari ada 22 hari, Maret 24, April 21, Mei 22, Juni 14. Nah, untuk 25 hari setara dengan 4 minggu ditambah 1 hari. Saya bulatkan menjadi 4 minggu untuk minggu efektif. Februari pun begitu, ada 3 minggu ditambah 4 hari, dibulatkan menjadi 4 minggu. Bulan Maret 24 hari sama dengan 4 minggu. April 3 minggu tambah 3 hari, saya bulatkan menjadi tetap 3 minggu. Bulan Mei 3 minggu ditambah 4 hari, saya bulatkan menjadi 4 minggu. Bulan Juni ada 14 hari, setara dengan 2 minggu ditambah 2 hari, saya tetapkan menjadi 2 minggu. Nah, setelah itu sama juga seperti tadi, minggu efektifnya dijumlahkan sehingga mendapat 21 minggu efektif pada semester 2 atau genap. Nah, 21 minggu efektif ini kita kalikan dengan 3 JP menjadi 63 JP yang harus dijalankan pada semester 2 atau genap. Oke, di sini langkah kedua penyesuaikan alokasi waktu program tahunan. Nah, di sini adalah silabus mata pelajaran fisika. Nah, kita langsung ke tabelnya di semester 1. Untuk materi semester 1 ada 5, pengukuran, penjumlahan vektor, gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan, hukum Newton dan penerapannya, gerak melingkar dengan laju konstan. Jadi ada 5.
Nah, terus untuk alokasi waktu pada silabus, di sini sudah tertera waktunya, itu ada 48 JP. Nah, tadi pada langkah pertama, penyesuaian alokasi waktunya tuh di semester 1 harus ada 66 JP yang dijalankan. Nah, di sini kan masih 48, berarti masih ada kekurangan JP. Nah, jadi bagaimana caranya? Di sini kita ada penyesuaian alokasi waktu pada semester 1. Di sini teman-teman bisa lihat pengukuran, tidak ada tambahan JP sama sekali. Penjumlahan vektor pun sama, tidak ada tambahan. Gerak lurus juga tidak ada tambahan. Hukum Newton ada tambahan 3 JP sehingga menjadi 12 JP. Gerak melingkar ada tambahan 3 JP sehingga menjadi 12 JP. Nah, keseluruhannya itu ada 54 JP. 54 JP ini juga sudah digabungkan dengan ulangan harian tiap materi, di mana ulangan harian tiap materi itu cuma dapat 1 JP untuk ulangan hariannya. Dan waktu cadangan ada 12 JP. Di sini jumlah JP tadi yang sudah dialokasikan penyesuaiannya itu ada 54 ditambah dengan waktu cadangan 12 menjadi 66 JP keseluruhannya. Berarti di sini sudah sesuai dengan langkah pertama tadi. Nah, lanjut ke semester 2. Semester 2 pun sama. Di sini ada alokasi waktu pada silabusnya dan ada penyesuaian. Materinya di sini ada elastisitas dan hukum Hooke, fluidostatik, suhu kalor dan perpindahan kalor, dan alat-alat optik. Nah, di kolom ini sudah tertera alokasi waktu pada silabusnya. Keseluruhannya tuh ada 48 JP. Nah, di alokasi waktu untuk semester genap itu kan harus ada 63 JP. Nah, di sini hanya 48, berarti ada kekurangan. Nah, caranya lagi kita menyesuaikan alokasi waktunya. Di sini materi pertama ditambahkan 3 JP sehingga menjadi 15 JP. Terus fluidostatik juga ditambahkan 3 JP. Suhu kalor ditambahkan 3 JP dan alat-alat optik tidak ditambahkan atau tetap 12 JP. Dan dihitung keseluruhannya ada 57 JP. Itu pun sudah gabung dengan ulangan harian tiap materinya. Untuk waktu cadangan ada 6 JP dan total 57 JP ini ditambah dengan waktu cadangan ada 63 JP. Nah, ini berarti sudah ada penyesuaiannya sesuai dengan langkah pertama tadi. Setelah ini kita akan masuk ke penyusunan program semester yang nanti akan ada kaitannya dengan program tahunan. Oke, untuk penyusunan program semester dimulai dari semester 1 atau ganjil, teman-teman bisa perhatikan kolom berikut. Nomor 1 atau materi pertama pengukuran. Untuk alokasi waktu keseluruhannya ada 9 JP, dibagi 2 ada 8 JP pembelajaran, 1 JP ulangan harian. Begitupun materi kedua penjumlahan vektor, keseluruhannya ada 9 JP, 8 JP untuk pembelajaran, 1 JP untuk ulangan harian. Gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan, 11 JP untuk pembelajaran, 1 JP untuk ulangan harian. Terus materi keempat, hukum Newton dan penerapan, itu ada 12 JP keseluruhannya, dibagi 11 JP untuk pembelajaran, 1 JP untuk ulangan harian. Dan materi terakhir, gerak melingkar dengan laju konstan, ada 11 JP pembelajaran dan 1 JP ulangan harian. Nah, untuk kita penyesuaiannya terhadap minggu tiap bulannya, di sini pengukuran itu ada 8 JP untuk pembelajarannya. Jadi mulai dari minggu kedua, karena minggu pertama ada libur semester 2. Jadi bulan Juli minggu kedua ada 3 JP, minggu ketiga 3 JP, minggu keempat 2 JP pembelajaran dan 1 JP ulangan harian. Itu kan totalnya ada 3, sama saja dengan 3. Tapi di sini saya bagi 2. Jadi 2 JP untuk pembelajaran, 1 JP untuk ulangan harian. Bulan vektor itu mulai dari bulan Agustus, minggu pertama 3 JP, minggu kedua 3 JP, minggu ketiga dibagi juga nih, itu 2 JP pembelajaran, 1 JP ulangan harian. Terus materi ketiga gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan konstan, minggu keempat Agustus 3 JP, minggu pertama September 3 JP, minggu kedua September 3 JP, minggu ketiga di bulan September ada penilaian tengah semester, jadi tidak ada
pembelajaran untuk materi ketiga. Nanti dilanjutkan di minggu terakhir bulan September atau minggu 4 dengan 2 JP pembelajaran dan 1 JP ulangan harian. Terus materi keempat hukum Newton mulai dari bulan Oktober minggu pertama 3 JP, minggu kedua 3 JP, minggu ketiga 3 JP, minggu keempat 2 JP pembelajaran dan 1 JP ulangan harian. Dan materi kelima atau terakhir gerak melingkar itu mulai dari bulan awal November, minggu pertamanya 3 JP, minggu kedua 3 JP, minggu ketiga 3 JP, dan minggu keempat 2 JP pembelajaran dan 1 JP ulangan harian. Waktu cadangannya di sini 12 JP. Nah, untuk di bulan Desember ini minggu pertama itu penilaian akhir semester 1. Dan minggu kedua dan ketiga itu ada waktu cadangan. Nanti di minggu kedua ini ada penerimaan rapot. Minggu ketiga ada penerimaan rapot. Dan minggu keempat Desember ini sudah libur semester 1. Nah, begitu untuk program semester ganjilnya. Sekarang kita lanjut ke program semester 2 atau genap kelas 10. Oke, ini berdasarkan perolehan penyusunan program tahunan. Di sini materinya ada 4. Pertama, elastisitas dan hukum Hooke. Total keseluruhan ada 15 JP. Di sini dibagi atas 14 JP pembelajaran, 1 JP ulangan harian. Materi kedua, fluida statik, itu keseluruhannya 15 JP. Dibagi dengan terbagi atas 14 JP ulangan pembelajarannya, 1 JP ulangan harian. Terus materi ketiga suhu kalor itu 15 JP keseluruhan, itu ada 14 JP untuk pembelajaran, 1 JP untuk ulangan harian. Terus materi keempat ada 12 JP untuk keseluruhan, ini tapi terbagi atas 11 JP pembelajaran dan 1 JP untuk ulangan harian. Dan waktu cadangan di sini ada 6 JP. Nah, kita penyesuaian ke tiap minggu per bulannya. Di bulan Januari, untuk materi pertama itu minggu pertama Januari 3 JP, minggu kedua 3 JP, minggu ketiga 3 JP, minggu keempat 3 JP, dan minggu pertama Februari itu 2 JP. Dan 1 JP ulangan harian. Jadi total di sini tuh ada 15. Nah, terus untuk materi kedua masuk di Februari minggu kedua 3 JP, minggu ketiga 3 JP, dan minggu keempat itu penilaian tengah semester. Jadi tidak ada pembelajaran terkait materi kedua. Nanti dilanjutkan di minggu pertama bulan Maret 3 JP, minggu kedua bulan Maret 3 JP, minggu ketiga bulan Maret 2 JP pembelajaran, 1 JP ulangan harian. Total seluruh juga di sini ada 15. Materi ketiga, suhu kalor mulai dari minggu keempat bulan Maret 3 JP, minggu pertama April 3 JP, minggu kedua April 3 JP, minggu ketiga April 3 JP, minggu keempat April itu 2 JP dan 1 JP ulangan harian. Jadi di sini ada 15 juga. Dan untuk materi terakhir alat-alat optik itu tadi keseluruhannya ada 12 JP. Jadi mulai dari minggu pertama bulan Mei ada 3 JP, minggu kedua 3 JP, minggu ketiga 3 JP, minggu keempat ada 2 JP pembelajaran dan 1 JP ulangan harian. Nah, di sini ada 12. Dan di bulan Juni minggu pertama ini ada penilaian akhir semester 2 atau genap. Dan minggu kedua waktu cadangan itu ada nanti penerimaan rapot. Dan minggu ketiga keempat itu adalah libur semester 2. Nah, teman-teman, sekian dari saya penjelasan mengenai mengamati kalender pendidikan. Setelah itu nanti disesuaikan untuk membuat program